Beberapa kalangan menyebut bahwa simbol yang ada di atas menara Abraj al-Bait sebagai tanduk setan di atas Ka'bah. Dan bahwa pembangunan menara ini adalah bukti telah berkuasanya Zionisme atas kota suci Mekah. Aneh tapi nyata, pada saat kematian Raja Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz, dirayakan dengan penuh sukacita oleh sebagian umat Islam, di wilayah-wilayah di mana syariah dan jihad tengah ditegakkan. Bahkan seorang khotib Jumat di Masjidil Aqsa yang tengah ceramah pada hari Jumat siang yang meratapi kematian Raja Abdullah, diinterupsi khotbahnya, dan digelandang keluar masjid oleh para jamaah. Mereka yang mensyukuri kematian Raja Abdullah mengatakan, jika Raja Abdullah merupakan sekonden dari Amerika Serikat, bukan sekutu bagi para mujahidin penegak syariat Islam. Hal ini bukan rahasia lagi bagi dunia Islam. Maka jadi beralasan, jika salah satu misi Imam Mahdi kelak, adalah membebaskan Mekah dari kejahilan dan kemusyrikan. Adalah mengherankan, di saat banyak situs-situs bersejarah Islam dihancurkan oleh kaum Wahabi karena dianggap bisa merusak kemurnian tauhid. Namun di sisi lain, pembangunan situs-situs dengan simbol iblis semakin banyak, dan sama sekali tidak mendapatkan gangguan. Hal inilah yang membuat banyak kalangan percaya, jika kerajaan Saudi Arabia, sesungguhnya adalah kerajaan yang tidak Islami. Karena selain terus-menerus berteman dengan musuh-musuh Islam, dan memusuhi para mujahidin yang berjihad demi tegaknya kalimat tauhid di seluruh bumi Allah, sistem pemerintahan Saudi juga menyalahi sunnah Rasul. Sistem kekuasaan berbentuk kerajaan, adalah asing bagi Rasul, dan juga sejarah sahabatnya pada generasi awal. Dalam sejarahnya, Islam hanya mengenal kekhalifahan, bukan yang lain. Lalu ada orang Islam yang percaya, bahwa lambang bulan sabitnya adalah lambang Islam. Atau setidaknya, jika ada logo bulan sabit, pasti itu sarana Islam, dan mencerminkan elemen yang Islami. Lambang bulan sabit, adalah simbol penyembahan berhala Romawi. Adapun bintang 5, sebenarnya adalah simbol Zionisme Yahudi yang diadopsi oleh gerakan komunisme, yang juga didirikan oleh orang-orang Yahudi. Simbol bulan sabit, pertama kali diadopsi oleh orang-orang Turki, yang sebelumnya adalah orang-orang Romawi penyembah simbol bulan sabit. Namun, kita sulit menemukan, orang-orang Islam mana yang pertama, memasukkan simbol bintang 5 sebagai simbol Islami. Setelah diterima luas di kalangan Islam, simbol bulan bintang, kini telah ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Ini terlihat dari masjid-masjid, yang tidak lagi menggunakan simbol tersebut di atas kubah dan menaranya. Perlu dicatat, bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat serta para pengikut Islam awal, tidak mengenal simbol ini. Demikian juga orang-orang Syiah dari dahulu hingga sekarang. Namun di sisi lain, perkembangan yang lebih mengkhawatirkan juga terjadi. Bulan sabit ditinggalkan, namun diganti dengan simbol tanduk setan. Dan tanduk setan itu, kini tengah mengangkangi Ka'bah, tempat paling suci umat Islam di seluruh dunia sepanjang sejarah. Berbeda dengan bulan sabit, tanduk setan, sebenarnya telah dikenal oleh umat Islam awal. Dalam kitab Hadits Sahih tulisan Bukhari, yang dianggap sebagai kitab paling afdol oleh sebagian besar umat Islam disebutkan, suatu hari, Nabi berkata pada orang-orang sambil menunjuk rumah Aisyah, disinilah sumber fitnah, tempat munculnya tanduk setan. Beberapa saat sebelum meninggal, Nabi memberikan perintah kepada umat Islam untuk menyingkirkan segala simbol kekotoran dari sekitar kota suci Mekah dan Jazirah Arab. Untuk itu, beliau memerintahkan pengusiran orang-orang kafir dan musyrik dari tanah Arab. Namun, kita bisa menyaksikan sendiri saat ini, amanat Nabi tersebut telah dikhianati oleh orang-orang Arab Saudi. Mereka mengundang pasukan kafir Amerika untuk membangun markas di Jazirah Arab. Tidak hanya itu, orang-orang Arab Saudi, bahkan mengundang orang-orang kafir dan musyrik untuk membangun kota Mekah dan tinggal di sana, hingga kota Mekah kini hampir tidak berbeda dengan kota-kota maksiat lainnya. Namun semua itu masih belum seberapa dengan pengkhianatan ini, yaitu membangun simbol tanduk setan raksasa di atas Ka'bah. Para pembela rezim Saudi, boleh saja berdalih membela pembangunan Menara Ka'bah yang menempatkan simbol tanduk setan di puncaknya, dengan dalih Nabi pernah bersabda, bahwa Dajjal tidak bisa memasuki Mekah yang dijaga ribuan malaikat, jadi tidak mungkin, simbol serupa tanduk di atas Menara Ka'bah adalah simbol tanduk setan. Oke, tapi Nabi juga tidak pernah mengatakan, bahwa para penganut iblis tidak bisa memasuki dan menguasai Mekah.
Setelah penghancuran tempat-tempat bersejarah umat Islam di sekitar Makkah dan Madinah, termasuk penghancuran rumah Nabi, dan kemudian penempatan prajurit-prajurit kafir Amerika Yahudi di Jazirah Arab, maka tidak bisa diragukan lagi, bahwa pembangunan menara tanduk setan di atas Ka'bah, adalah bukti telah berkuasanya Zionisme atas kota suci Mekah. Di Hotel Tower ini, diletakkan sebuah jam pada setiap sisi dari Hotel Tower. Jam ini memiliki panjang dan lebar 80 meter, dipasang pada ketinggian 530 meter, sehingga menjadikan jam ini sebagai yang terbesar, sekaligus tertinggi berdasarkan letaknya di dunia. Namun parahnya, simbol tanduk iblis diletakkan lebih tinggi dibanding simbol lafaz Allah. Maknanya sangat dalam dan menyedihkan, simbol tanduk iblis Lucifer mengalahkan lafaz Allah. Irfan Al-Alawi, Direktur Pelaksana Islamic Heritage Research Foundation di London kepada The Guardian, menyebut pembangunan tersebut sebagai "It is the end of Makkah". Sementara Sami Angawi, arsitek pendiri Pusat Penelitian Ibadah Haji di Jeddah, memandang transformasi yang berlangsung Makkah benar-benar kapitalistis, tanpa memahami situs kesejarahan di sekitarnya. Dia mengatakan, mereka ubah tempat ziarah suci ini jadi mesin, sebuah kota tanpa identitas, tanpa peninggalan sejarah, tanpa kebudayaan dan tanpa lingkungan alam. Bahkan mereka renggut gunung dan bukit. Walau di dalam naskah resmi Abraj Al-Bait ini diperuntukkan bagi kaum muslim, namun pada kenyataannya, Abraj Al-Bait dikelola oleh jaringan Fairmont Hotel. Benyamin Suik, seorang tokoh Zionis Yahudi, dan banker kenamaan dunia, adalah pendiri Fairmont pada tahun 1945. Fairmont ini juga mengelola banyak kasino, atau pusat judi di Monte Carlo, Las Vegas, dan lainnya. Aneh saja, jika penguasa Saudi Arabia begitu permisifnya, dengan membolehkan perusahaan maksiat dan Zionis ini mengelola sebuah kompleks hotel, yang berdiri sangat megah